Anda semua yang sudah hadir dalam pertemuan hari ini, dan mohon maaf sudah mengganggu. Harusnya Anda semua lagi istirahat ya. Adapun pertemuan ini diselenggarakan yaitu Bapak dengan Bapak Ibu yang lain suatu kegiatan yaitu merancang visi, misi dan program sekolah ya. Nah, di mana visi, misi, program sekolah itu bahannya diambil dari analisis keadaan seperti apa di sekolah, khususnya tentang pembelajaran yang selama ini diikuti oleh kalian semua. Ya, sekaligus dalam pertemuan ini Bapak ingin tahu harapan-harapan, cita-cita bersama dengan kalian itu seperti apa begitu ya, menurut kalian semuanya. Ya, tentu Bapak kan bukan optimis ya, Bapak menyangka kalian pasti punya suatu impian tentang bagaimana bayangan sekolah yang kalian dambakan begitu. Nah, mudah-mudahan pertemuan ini ada hikmah yang didapat. Di antaranya adalah sekolah kita semakin lebih baik lagi ke depannya, karena yang paling utama adalah tujuannya pencapaian kesuksesan kalian ya, semuanya lulus dari SMA gitu ya, baik akademik ataupun non akademik seperti sikap dan sebagainya. Oleh karena itu, selamat bergabung mengikuti kegiatan ini, simak baik-baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan lagi ke Pak Redi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksud dan tujuan dan pertemuan kita kali ini. Untuk selanjutnya, pertemuan kita akan dimoderatori oleh Bapak Heri Firmansyah. Kepada Pak Heri Firmansyah, kami persilahkan untuk memimpin jalannya acara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Pak Yana, Bu Winda, Pak Dedi, dan Bu Gustin, dan tak lupa rekan-rekan atau siswa-siswi kita yang sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan hari ini. Ya, terima kasih banyak. Nah, nanti Bapak akan mengatur jalannya acara diskusi kita pada hari ini. Ya, nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan untuk kalian semua. Ya, nanti ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti sama Bu Winda atau Pak Dedi bisa di share screen ya, biar nanti bisa kalian baca ya pertanyaannya seperti apa, dan kalian bisa menyiapkan jawabannya ya secara detail atau singkat dan padat, mangga ya. Oke, mungkin ini untuk yang sama saya, Bu. Oke, silakan Pak Dedi share screen dulu, silakan. Oke, sudah ya. Mungkin agak diperbesar Pak Dedi. Sambil menunggu share screen, silakan Pak Heri, kita mulai saja.
Oke, yang sudah terlihat ya. Sudah jelas ya. Oke, nanti di sini ada beberapa pertanyaan yang harus rekan-rekan jawab ya, atau pendapat kalian. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, pertanyaan pertama nanti akan dibacakan oleh Bu Gustin ya. Silahkan Bu Gustin untuk membacakannya dan ditujukan pada siapa nanti, apakah disebutkan nama siswanya atau rekan-rekan yang istilahnya ngacung atau ingin menjawab pertanyaan tersebut. Silahkan Bu Gustin. Terima kasih Pak Heri. Suaranya cukup jelas? Jelas Bu, jelas. Oke, terima kasih buat anak-anak ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang di pertemuan kali ini. Ini sifatnya sharing untuk hanya sharing terbuka saja, jadi bebas kalian bisa berpendapat seimpian kalian, secita-cita kalian yang kalian harapkan. Jadi pertanyaan pertama yang Ibu ingin sampaikan adalah, menurut kalian apa yang paling menyenangkan dalam proses pembelajaran yang telah ada selama ini? Jadi menurut kalian apa sih kira-kira proses yang menyenangkan dalam kalian kalau belajar di sekolah itu seperti apa? Siapa, ada yang mau menjawab? Silakan, ada yang mau. Ada yang mau? Saya Bu mau pertama kali mau ngungkapin. Saya Bu. Oke, Wimbo, silakan. Wimbo. Menurut saya yang paling menyenangkan saat proses belajar di sekolah selama ini, mungkin kalau yang paling menyenangkan itu saat pembelajaran tatap muka, dikarenakan waktu pembelajaran tatap muka itu bisa langsung berinteraksi langsung dengan teman sama guru. Jadi di situ percakapannya lebih jelas gitu dibandingkan mungkin saat ini, walaupun gara-gara pandemi ini kita diwajibkan untuk pembelajaran jarak jauh, tapi tetap menyenangkan. Mungkin menyenangkan kalau ada sesi-sesi tanya jawab yang diberikan oleh guru kepada siswanya, biasanya itu yang paling menyenangkan menurut saya. Menurut saya, Bu. Terima kasih banyak Wimbo. Jawabannya berarti kata Wimbo kurang lebih menyenangkan jika ada sesi interaktif dan kalau pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka. Ada yang lainnya? Siswa-siswa yang lain mau menambahkan? Izin menambahkan Bu. Ya boleh. Maki? Menurut saya proses belajar yang menyenangkan di sekolah khususnya di SMA 27 Bandung ini adalah yang pertama, betul yang kata rekan Wimbo tadi sebutkan, adanya interaksi antara siswa dan guru. Tapi di antara interaksi itu juga menurut saya dengan adanya alat-alat seperti proyektor itu membuat saya menyenangkan sih, hal-hal kecil seperti itu sih Bu. Jadi kayak alat-alat yang ada di kelas ya seputar itulah, dan juga kecakapan antara materi yang dipelajari yang dikasih oleh guru itu tersebut kan kadang-kadang ada sebagian guru juga yang menjelaskan yang cuman hanya menjelaskan gitu tanpa istilahnya ya seperti itulah gitu. Jadi guru-guru hanya menjelaskan penjelasan hanya di textbook saja. Nah itu yang membuat saya nggak menyenangkan. Nah yang menyenangkannya di 27 itu rata-rata semua guru, apalagi guru-guru IPA gitu ya, Jaki sendiri, banyak banget guru-guru yang di 27 itu mengajarnya nggak hanya textbook gitu. Jadi kayak ada dari media, apalagi online sekarang nih, ada media kayak bisa selain Edologi juga ada Edmodo gitu juga, dan ada platform lainnya gitu. Jadi kalau misalkan PTM ya alat di kelas, dan kalau online gini paling juga kayak alat-alat lainnya yang gak ada maksudnya beda ada yang lain gitu. Itu membuat saya menyenangkan sih Bu. Terima kasih Jaki. Jadi kalau kata Jaki, katanya yang menyenangkan itu kalau ada media ajar yang mendukung, lalu ada proses pembelajaran yang bermakna, yang lebih ngena ke anak-anak, terutama dalam materi. Ada yang lainnya yang ingin berpendapat soal yang lainnya? Oke, jika sudah, saya kembalikan ke moderator, Pak Heri, untuk pertanyaan selanjutnya. Terima kasih banyak. Oke, luar biasa sekali ya Bu Kusin, terima kasih. Terus jawaban dan pendapatnya dari Jaki dan Wimbo memang yang paling menyenangkan itu adalah berinteraksi langsung ya.
mungkin apalagi Bapak sebagai guru PJOK, kalau PJJ ya kurang menyenangkan ya. Kalau kita berinteraksi langsung, kita bergerak di lapangan, nah itu yang kita bersama-sama itu yang menyenangkan ya. Nah mungkin untuk pertanyaan kedua, Pak Dedi, ini share screen-nya sudah tidak bisa ya? Oh masih ada? Oke, untuk pertanyaan kedua bisa dibacakan oleh Pak Yana. Silakan Pak Yana untuk membacakan pertanyaan kedua. Oh ya? Oke. Oke, mungkin untuk pertanyaan kedua bisa dibacakan oleh Bu Winda. Mangga Bu Winda. Baik, terima kasih Pak Heri. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut kalian selama pembelajaran di kelas itu apakah mengalami kesulitan? Dan kalau misalkan mengalami kesulitan, bisa dijelaskan kesulitannya dalam hal apa? Ada yang mau menjawab? Silakan. Oke, silakan, ada yang mau mencoba berpendapat? Izin Pak, Bu. Oke, boleh Dayen. silakan Dayen. Untuk kesulitan belajar di dalam kelas tuh untuk pemberian tugas, terkadang ada beberapa guru yang memberikan tugas dalam batas waktu yang mepet dan pelajaran-pelajaran lainnya juga dalam waktu yang berdekatan. Jadi banyak yang keteteran. Seperti itu, Pak. Oke, berarti menurut Dayan itu waktu ya. Jadi diusahakan semua guru itu memberikan batas waktunya menyesuaikan dengan tugas-tugas dari pelajaran yang lain. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Izin menambahkan juga Bu, Pak. Oke, silakan. Baik, menurut saya sih apalagi sekarang lagi online ya, itu kerasa banget kesulitannya ketika guru itu cuma memberikan materi dalam dalam modul doang gitu. Jadi misalkan di WA group modul dikasih tugas yang misalkan ada 10 soal itu harus minggu depannya dikerjakan, dan itu membuat mungkin bagi beberapa orang ada yang mudah, dan bagi teman-teman Jak yang lain itu banyak yang mengeluh sih. Itu menimbulkan kayak jadinya tugas gak dikerjakan dan lain-lainnya lah gitu. Jadi itu sih rata-rata menurut Jaki. Oh iya, baik, terima kasih. Jadi menurut Jak itu diusahakan guru itu tidak hanya memberikan modul saja gitu ya. Kalau bisa berbagai media pembelajaran yang disampaikan, tidak hanya berupa modul saja. Oke, kalau misalkan ada tugas juga memberikan waktu yang cukup gitu ya, karena tidak semua juga siswa bisa mengerjakan di waktu yang sama. Mungkin ada kesulitan yang berbeda-beda. Oke, mungkin ada lagi dari siswa yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya kembalikan lagi kepada Pak Heri. Silakan Pak Heri. Oke, terima kasih Bu Winda. Oke, kalau tidak ada berpendapat lagi tentang pertanyaan yang tadi, mungkin kita lanjut ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang akan dibacakan oleh Pak Yana. Bisa Pak Yana? Ya, baik, terima kasih Pak Heri atas waktunya. Ananda semua, ada pertanyaan yang ketiga ya. Mohon disimak baik-baik. Mangga silakan siapa yang mau menjawab dari Ananda semua. Mudah-mudahan ini ada gambaran yang jelas dimengerti dari pertanyaan berikut. Ini pertanyaan yang ketiga ya Pak ya. Pertanyaannya adalah, apakah Ananda semua kesulitan dalam belajar di kelas? Dapatkah Ananda menjelaskannya? Seperti itu pertanyaannya. Maaf Pak, untuk pertanyaan yang tersebut udah dijawab tadi. Oh iya, mohon maaf. Iya. Baik. Pertanyaan mungkin yang kedua, pertanyaan kedua tadi kelewat mungkin Bu Winda ya. Oke,
Oke, baik. Mohon maaf, kembali lagi pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah, apakah Ananda senang dengan cara mengajar guru di sekolah? Sebutkan alasannya. Ini maksudnya ke semua guru ya, seperti apa? Mangga dipersilahkan. Izin Pak, mau berpendapat? Mangga silahkan. Ya. Jujur kalau untuk cara mengajar guru di sekolah secara PTM itu sudah cukup baik, puas. Pembawaannya itu have fun, jadi tidak kesannya tidak mengintimidasi. Gitu. Terus pembawaannya juga jelas dan menyenangkan menurut Zaki pribadi. Lalu untuk guru-guru, tapi ada beberapa guru yang masih bagaimana ya, menjelaskannya itu hanya sekedar dalam teori buku saja gitu. Jadi tidak menyenangkan dan kesannya itu seperti jadi gimana ya, balelol gitu Pak. Gitu sih. Terima kasih Jaki atas jawabannya, luar biasa ya. Ada yang bisa dipahami dan masih ada yang belum ya. Ini masukan berharga buat kamu ya. Ada lagi dari Ananda yang lain, silakan Mangga. Mau berpendapat Pak? Mangga, Wimbo, silakan. Ya, menurut saya kalau misalnya kalau kata tadi Zaki untuk PTM gitu, emang Heaven. Kalau untuk PJJ juga untuk sekarang ada suka atau dukanya juga Pak. Jadi kalau senangnya gitu, kalau ada guru yang jadi memberikan dulu materinya itu yang cukup jelas, gampang banget jadi dimengerti oleh para teman-teman saya. Kemudian biasanya diberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan itu dikasih poin-poin, jadi siapa yang lebih cepat itu mungkin membuat teman-teman saya yang lain juga bersemangat untuk menjawab-jawab untuk dapat poin gitu Pak. Terus kalau untuk dukanya cara mengajar ya mungkin tadi yang udah disampaikan juga tadi, pemberian, jadi guru hanya memberikan modul di edukologi. Modul tersebut kita baca, tapi tugasnya itu memang Pak, tugasnya itu kebanyakan guru yang memberikan waktu mepet, jadi memberikan waktu hanya memberikan 2 hari atau bahkan sehari juga ada Pak. Jadi menurut saya kalau misalnya memberi tugas itu dikasih deadline ya seminggu. Sekian Pak. Terima kasih Pak. Oh, baik. Terima kasih jawaban dari Wimbo, Bapak sampaikan kembali ya. Sebenarnya untuk KBM yang lebih nyaman itu PTM ya. Tapi mengingat kondisi seperti ini, mau nggak mau, Ananda harus mengikuti pelaksanaan PJJ. Harapannya adalah guru ketika mengajar lebih interaktif lagi supaya tidak membosankan. Salah satunya adalah ada kuis ya, ada model kuis, siapa cepat itu dapat, sehingga dapat merespon keaktifan siswa begitu ya. Kemudian kendala yang lain adalah masih adanya guru yang hanya menyimpan materi untuk dipelajari sendiri, dan yang ketiga penugasan cukup memberatkan begitu ya. Oke. Anda perlu kita ketahui bahwa ada 2 pekerjaan biasanya Bapak Ibu guru yang ditugaskan pada kalian. Satu, adanya LKPD, lembar kerja peserta didik, itu biasanya dalam bentuk kerja kelompok atau individu yang harus diselesaikan hari itu juga. Paling 5 nomor lah paling banyak gitu ya. Kemudian yang kedua biasanya ada penugasan terstruktur atau tidak struktur. Kalau struktur itu misalkan Ananda waktunya seminggu ya, gitu, atau Ananda waktunya 5 hari. Atau tidak struktur, misalkan memberikan kebebasan kepada kalian untuk mengerjakan lebih
lebih leluasa lagi. Kalau pengen cepat, berarti slogannya duluan. Kalau lambat ya terakhir, seperti itu ya. Oke Ananda, itu jawaban dari Bimbo ya. Terima kasih atas masukannya. Saya kembalikan ke Pak Heri. Mangga Pak Heri. Ya, terima kasih Pak Yana yang telah memberikan penjelasan ya terhadap tanggapan tadi, pendapat dari siswa-siswi kita. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Dedi. Mangga Pak Dedi. Baik, terima kasih Pak Heri. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan orang tua kalian? Apakah membantu kamu belajar? Coba ceritakan. Jadi peran orang tua saat kamu belajar sejauh mana membantu dalam pembelajaran? Silakan. Izin menjawab, Pak. Silakan. Kalau saya sendiri di rumah, orang tua gak terlalu ambil peran dalam hal belajar saya, karena mungkin istilahnya udah percaya juga sama saya, dan mungkin kebetulan tahun ini juga saya difasilitasi untuk bimbel, jadi mungkin pikiran orang tua udah nggak perlu bantu lagi gitu untuk hal belajar saya. Gitu Pak, makasih. Terima kasih. Silakan yang lain. Ada Yasmin nih. Yasmin, silakan mau berpendapat. Izin menjawab Pak, Bu. Silakan. Semua. Untuk saya pribadi, peran orang tua di rumah sebenarnya cukup berperan, yaitu biasanya seperti memotivasi dan mendorong semangat saya dalam belajar. Terkadang juga mengingatkan dan mendisiplinkan saya dalam belajar di rumah. Tapi selebihnya saya belajar sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Atau masih ada yang mau menceritakan peran orang tuanya saat belajar? Atau sudah cukup? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan kembali, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dedi. Ya, jadi memang peran orang tua ketika PJJ itu sangat penting ya. Dari cerita Sheryl ya, begitu memberikan kepercayaan penuh kepada Sheryl bagaimana kamu belajar di rumah dan harus menjaga kepercayaan itu ya. Terus tadi jawaban siapa ya, Yasmin yang begitu orang tuanya sangat mendorong sekali, motivasi, mendisiplinkan dan sebagainya untuk pembelajaran di rumah, itu bagus sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan kembali oleh Bu Gustin. Mangga, silakan Bu Gustin. Oke, terima kasih banyak Pak Heri. Ini pertanyaan selanjutnya nih, apa yang sebaiknya jadi mau minta pendapat nih dari kalian, apa yang sebaiknya Bapak Ibu lakukan agar kalian lebih semangat untuk belajar di sekolah? Kira-kira apa yang mesti kami lakukan agar kalian lebih semangat untuk belajar di sekolah? Ada yang mau berpendapat terlebih dahulu? Izin menjawab, Bu. Boleh, Jaki. Menurut saya sih
seperti yang saya tadi bilang, dengan adanya pembelajaran itu dibuat dengan media-media yang menyenangkan gitu. Kan di media Zoom aja sudah disediakan oleh sekolah, tapi kebanyakan guru nggak memakai itu semua gitu kan, sayang gitu. Jadi sebenarnya pemakaian Zoom itu juga membuat siswa kayak udah cepet-cepet ada di room gitu. Beda sama kalau cuma ada di WhatsApp grup atau materi edukologi gitu. Itu sih. Atau mungkin kalau nggak bisa, kalau nggak Zoom juga mungkin ada media lain seperti kayak media video gitu yang gurunya menyampaikan video gitu dikirim di WhatsApp grup juga. Itu membuat lebih efektif sih dibanding cuma beri materi melalui modul doang sih. Makasih Bu. Terima kasih Jaki. Jadi kata Jaki, kalau lebih menarik tadi kalau media interaktif, adanya hubungan timbal balik antara guru dan siswa, jadi pembelajarannya lebih ngerti. Oke, yang lainnya? Ada yang mau berpendapat? Boleh, siapa? Oke, jika sudah, saya serahkan kembali ke Pak Heri. Silakan untuk pertanyaan terakhir. Oke, terima kasih Bu Gusti. Terima kasih Ananda Jaki untuk pendapatnya. Nah, mungkin untuk pertanyaan ini yang terakhir ya? Oke, pertanyaan terakhir. Nah, ini akan dibacakan oleh Pak Yana kembali. Silakan ke Pak Yana. Bangga. Baik, terima kasih Pak Heri. Ananda, kita lanjutkan ya. Semangat ya. Ini pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Pertanyaan yang terakhir, menurut Ananda, apa usulan kegiatan di sekolah agar Ananda semakin senang dan semangat dalam belajar? Ya, sekali lagi, apa kiranya usulan kegiatan di sekolah agar Ananda semua bisa senang dan semangat dalam belajar? Maka dipersilakan siapa yang ingin menjawab. Jangan sungkan, silakan untuk sharing. Nah, hari aja nama minggu Abu di nama setiap suatu nama satu. Ini aja di ada nama minggu. Silakan, ada yang mau berpendapat? Ayo, tidak usah kagok atau sungkan untuk pendapatnya atau masukan buat kita sebagai guru di sekolah. Mangga silakan. Usul Pak Heri. Iya. Untuk pertanyaan terakhir ini diusahakan semua siswa ini ya, dari semua siswa bisa memberikan usulannya masing-masing. Jadi masukan dari kalian itu kan pasti bermanfaat nih buat kita, buat sekolah juga gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ina. Berarti hal seperti itu semuanya harus berpendapat karena ini untuk kita untuk meningkatkan lagi bagaimana sebagai guru ya untuk melayani kalian ya. Nah, sekarang coba diawali oleh pendapatnya dari Wimo. Silakan Wimo. Pak, untuk usulan kegiatan di sekolah mungkin mungkin kalau sekarang kan terbatas juga. Kalau kegiatan-kegiatan juga pasti dibatasi. Mungkin untuk kegiatan untuk kedepannya mungkin dibuat lebih seru lagi. Jadi tidak gimana ya, kesannya tidak membosankan. Jadi membuat siswa itu mungkin lebih bersemangat dalam belajar. Itu misalnya diberikan fasilitas di sekolah mungkin yang lebih baik, seperti misalnya ada pojok baca, ada pojok literasi, siswa yang ingin belajar waktu jam istirahat mungkin mereka bisa membaca, jadi tidak melakukan aktivitas yang mungkin kurang bermanfaat. Sekian Pak. Terima kasih Wimo ya. Berarti kegiatan-kegiatan harus lebih seru ya, ini seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita coba dari Putri dulu nih. Yasmin, silakan bisa berpendapat Yasmin. Izin menjawab Bapak Ibu teman-teman semua. Usulan kegiatan di sekolah agar semakin menyenangkan dan semangat dalam belajar, yang
saya usulkan yang pertama adalah kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong keaktifan siswa dan interaksi dengan guru juga teman-teman yang lain. Soalnya di PJJ sekarang interaksi antar teman pun kurang gitu. Ada yang kayak antar teman sekelas teh malah gak kenal gitu karena gak pernah berinteraksi. Saya rasa peran guru, bisa wali kelas atau guru yang lainnya sangat penting dalam hal tersebut. Terus juga seperti yang udah disebutkan tadi, menyediakan sarana prasarana sekolah untuk menunjang kegiatan belajar. Itu untuk yang PTM seperti itu sih. Terima kasih. Terima kasih Yasmin atas pendapatnya. Mudah-mudahan sarana prasarana di sekolah kita bisa lebih menunjang lagi ke depannya untuk fasilitasnya, untuk kalian lebih nyaman lagi untuk proses pembelajaran. Mungkin itu ya harapannya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya Ananda Jaki dari kelas 12 dulu nih. Jaki kelas 12 silahkan. Baik Pak, terima kasih. Menurut saya sih kegiatan sekolah untuk meningkatkan semangat siswa-siswanya apalagi di 27 itu sudah sangat maksimal sih. Adanya edukologi, Zoom, dan itu menurut saya itu udah maksimal. Tapi kalau boleh saya usulin ada kegiatan kayak semacam untuk tata tertib siswa-siswa yang nggak mengikuti PJJ itu menurut Zaki sendiri itu sangat disayangkan sih. Teman-teman Zaki yang cuman absen doang gitu kan, itu nggak ada tindakan menurut Zaki, sampai sekarang yang Zaki lihat tindakannya cuma ditegur oleh BK dan itu diulangi lagi dan menurut Zaki sih lebih ada tegas lagi dari sekolah gitu. Itu menurut Zaki sih itu aja. Oke, terima kasih pendapatnya Zaki dan usulannya itu bagus sekali ya. Jadi harus ada perbedaan antara yang memang mengikuti ataupun yang hanya hadir nongol pas absen saja, begitu ya. Kayak mudah-mudahan kedepannya nanti kita akan coba bagaimana siasati tata tertib untuk PJJ ini lebih maksimal lagi. Nah, mudah-mudahan sih kita minggu depan sudah PTM full sampai seterusnya ya, tidak ada PJJ lagi. Tapi untuk misalkan kalau ada PJJ lagi ya kita mudah-mudahan kita akan siasati bagaimana tata tertibnya diterapkan untuk masalah PJJ ini ya. Terima kasih Jaki untuk usulannya. Oke, untuk selanjutnya ke Serial. Mangga Serial untuk berpendapat, silahkan. Kalau menurut saya mungkin lebih memperbanyak lagi kegiatan praktik dalam mengajar. Jadi bukan sekadar teori doang, contohnya kayak diperbanyak praktikum di laboratorium, karena banyak, kalau saya lihat ada banyak beberapa materi yang kayaknya menarik untuk di praktikum di laboratorium, mungkin saat PTM, dan itu juga bisa menambah ketertarikan siswa terhadap bidang studi yang akan dipelajari. Itu kali Pak. Oke, terima kasih ya Serial berpendapat bahwa memang harus banyak praktek ya, banyak praktek untuk menambah pengalaman. Intinya itu pengalaman kita melakukan sesuatu tidak hanya di kelas saja, baca buku ataupun baca-baca teori, kita harus perlu banyak praktek. Mungkin itu ya pendapatnya. Oke, selanjutnya mungkin yang dari Jaki Azmi kelas 11 PS2, mangga untuk berpendapat. Kurang lebih pendapat saya tuh setuju dengan apa yang sudah tadi rekan-rekan disampaikan. Memang kalau misalnya usulan kegiatan supaya semakin senang dan semangat belajar ya, saya setuju Pak sama yang tadi sudah diusul-usulkan. Dan mungkin lebih baik lagi jika ada satu meeting atau pertemuan seperti online ini, atau langsung ketemu untuk musyawarah membahas suatu materi bersama-sama. Jadi seperti menyatukan pendapat dari satu orang ke orang lain. Mungkin seperti itu Pak. Supaya lebih menyenangkan dan terjalin yang namanya itu ikatan persaudaraan. Jadi supaya kita di kelas itu saling kenal juga.
Jadi biar yang tadinya tidak kenal menjadi lebih kenal. Oke, terima kasih, bagus usulannya untuk menjaga kekompakan, mungkin solidaritas dari ya minimal satu kelasnya lah ya. Mungkin karena kita apalagi angkatan kamu ya dari awal PJJ ya, jadi tidak merasakan yang namanya secara langsung MPLS, LDKO dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan di awal pembelajaran atau awal tahun ketika kalian kelas 10. Mungkin itu jadi kurang terasa mungkin ya seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin sekarang sudah menunjukkan pukul 12 kurang ya. Jadi mungkin sebentar lagi kita akan tutup kegiatan ini. Sebelumnya apa yang tadi kalian utarakan ya, mudah-mudahan menjadi semangat juga buat kita, buat Bapak secara pribadi atau rekan-rekan guru yang lain untuk selalu meningkatkan pelayanan buat kalian ya, terutama dalam pembelajaran di sekolah ya. Mudah-mudahan apa yang kalian harapkan bisa terwujud ke depannya, apalagi kelas 12 yang sebentar lagi akan meninggalkan 27 ini. Mudah-mudahan kalian sukses ke depannya ya. Sukses, apa yang dicita-citakannya tercapai. Mungkin itu. Mungkin ada beberapa yang akan disampaikan dari rekan-rekan Bapak ya. Mungkin akan di Bu Winda akan menyampaikan satu patah dua patah kata. Silakan. Baik, terima kasih Pak Heri atas kesempatannya. Mungkin ada beberapa sih yang Ibu mau ungkapkan juga gitu ya. Terima kasih juga atas masukan-masukannya, kemudian atas saran-sarannya dari kalian semua. Semoga kita semua bisa memberikan pelayanan yang baik buat kalian, kemudian memberikan apa yang kalian harapkan. Nah, semoga nanti ke depannya guru-guru di 27 ini menjadi lebih baik lagi ya. Dan mudah-mudahan usulan ini nanti kita sampaikan juga kepada guru-guru yang lain untuk meningkatkan kompetensi mengajarnya di kelas itu seperti apa. Kemudian kita juga masih banyak perlu belajar untuk mengelola kelas, kemudian menyediakan media pembelajaran yang menyenangkan. Kita masih memerlukan waktu untuk terus belajar. Jadi semoga masukan-masukan dari kalian semua bisa menjadi dorongan dan menjadi penyemangat buat kita semua sebagai guru. Dan Ibu doakan juga semoga kalian ke depannya sukses, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari kita semua sebagai guru. Itu saja mungkin. Terima kasih Pak Heri. Sama Bu Winda. Oke, selanjutnya dari Pak Dedi mungkin. Silakan Pak Dedi. Terima kasih Pak Heri atas kesempatannya, dan ucapan terima kasih pula kepada Ananda, anak-anakku, siswa-siswi SMA 27 Bandung yang pada kesempatan kali ini berkenan hadir memberikan komentar dan masukannya. Semoga masukan yang diberikan itu bisa membuat kita lebih baik lagi terutama dalam proses pembelajaran kita, karena pada esensinya pembelajaran yang dilakukan itu haruslah berpusat kepada siswa. Artinya kita sebagai guru merupakan fasilitator ya, atau hanya menuntun segala potensi yang ada sehingga bisa berkembang lebih jauh lagi. Dan tentu saja di jenjang SMA ini tentu kalian pun harus mulai tumbuh metakognitif ya. Metakognitif itu adalah kemampuan kita untuk mengetahui kemampuan diri kita, bagaimana cara belajar kita dan lain sebagainya, sehingga tidak hanya menunggu disuapi saja istilahnya ya oleh guru materi dan lain sebagainya, tapi kita pun berusaha mencari lebih dalam lagi. Dan
sekali lagi terima kasih atas segala usulan dan apa yang tadi disampaikan, jawaban-jawaban yang sangat luar biasa. Bapak ucapkan terima kasih. Demikian Pak Heri. Oke, yang terakhir, terima kasih Pak Dedi. Yang terakhir dari Pak Yana ya, silakan Pak Yana. Terima kasih Pak Heri atas waktu dan kesempatannya. Ananda semua, Bapak ucapkan terima kasih sudah hadir di pertemuan virtual ini. Mudah-mudahan apa yang kalian sampaikan ini sebuah masukan yang berharga buat kami di sini. Tujuan kami yang paling utama adalah bagaimana caranya kalian diberikan yang terbaik, kami bisa memberikan yang terbaik buat Anda semuanya. Satu yang kita ciptakan adalah sukses buat kalian semuanya setelah dari SMA 2. Ananda terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini oleh-oleh buat Bapak Ibu guru dari Ananda semua. Sekian Pak Heri, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yana atas Sama-sama. apa yang disampaikan. Mudah-mudahan kita semua yang terpenting sekarang adalah dalam keadaan sehat ya. Supaya nanti kita PTM kembali apa yang kalian harapkan tadi. Oke, sebelum kita tutup ya, nanti ditutup oleh Pak Dedi kembali, tapi sebelumnya kita foto bersama dulu ya. Foto bersama ini mungkin sesi yang paling ditunggu-tunggu dari sesi yang tadi. Bagaimana tadi disampaikan bahwa kita acara kali ini adalah sharing ya, dan usulan masukan yang akan sangat berarti bagi kemajuan SMAN 27 Bandung. Terima kasih kepada audiens yang sudah hadir. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, saya selaku MC mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.